Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan kajian rutin setiap hari Rabu, kajian Asmaul Husna. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Nama saya Umi Kamilah, ya biasa dipanggil Umi Kamilah. Untuk saat ini tinggalnya di Jepang, ya, di Jepang. Mungkin yang mau mencatat boleh, ya, jika ada hal-hal yang perlu dicatat silakan dicatat, atau hanya ingin sekedar menyimak juga boleh. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya kita bisa kembali bersilaturahmi walaupun secara online, ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Sebelumnya kita sudah mengadakan kajian Asmaul Husna yang perdana, ya. Di situ kita sudah mengkaji Asmaul Husna. Tema yang pertama yaitu Asmaul Husna dari nama Allah, ya. Untuk pekan hari ini insya Allah kajian kita Asmaul Husna, temanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu artinya Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim adalah Allah yang Maha Penyayang, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya di bumi ini 1 bagian. Yang 1 bagian inilah dibagi kepada seluruh makhluk, ya, yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kaki dari anaknya, terdorong oleh rahmat dan kasih sayang. Dia khawatir jangan sampai menyakitinya. Hadis riwayat Muslim, ya. Dapatkah Anda menebak seberapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang berbakti? Nyaris tidak terukur, karena saking besarnya tetesan air mata bahagia dan lantunan doa sudah pasti akan terangkai indah dari lisan orang tua kita, ya. Memang hal ini sangat wajar, jangankan kepada anak yang berbakti, kepada anak yang nakal saja dan banyak membantah pun kasih sayang seorang ibu tidak pernah padam, ya. Jadi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu, ya, tidak terbatas, ya, seperti matahari yang menyinari pagi, ya. Jadi tidak berbalas, gitu. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya itu sangat tulus, ya. Mulai dari mengandung, ya, 9 bulan, ya, kemudian setelah mengandung 9 bulan ibu kita melahirkan kita, ya, dengan taruhan nyawa, gitu, ya. Ketika kita sudah lahir, ya, ibu kita pun, ya,
terus memberikan kasih sayangnya, ya, menyusui kita, kemudian merawat kita, ya. Pada saat itu kita belum bisa apa-apa, ya, hanya bisa menangis gitu, ya. Menginginkan apa-apa kita menangis gitu, ya. Mau susu menangis, mau makan lapar menangis gitu, ya. Tapi ibu kita dengan sabarnya, ya, merawat kita, ya, memberi ASI, ya, bahkan sampai usia 2 tahun, ya. Kemudian menyuapi kita, ya, bahkan dari tadinya kita belum bisa apa-apa, kemudian sampai bisa merangkak, sampai bisa berjalan gitu, ya. Orang tua kita terus bersabar gitu, ya, membesarkan kita gitu, ya. Kemudian setelah kita besar, ya, kemudian kita sekolah gitu, ya, banyak biaya gitu, ya, tapi orang tua kita tetap memberikan kasih sayangnya dengan sepenuh hati, ya, tanpa pamrih gitu. Kadang kita sebagai anak pun, ya, kurang bersyukur, kurang berterima kasih gitu, ya, kepada orang tua gitu, ya. Kadang kita punya keinginan harus dituruti gitu, ya. Kita tidak melihat kondisi orang tua seperti apa gitu, ya. Yang penting saya punya keinginan seperti ini, pokoknya harus dituruti gitu, ya. Tapi orang tua kita tetap sabar gitu, ya, dengan segala sikap-sikap kita gitu, ya. Nah, sampai kita terus besar gitu, ya, bertumbuh besar, tetap kasih sayang orang tua itu terus mengalir untuk kita, ya. Nah, seperti itu, ya, itu baru kasih sayang orang tua terhadap anaknya gitu, ya. Nah, kasih sayang orang tua terhadap anaknya itulah cerminan dari kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya gitu, ya. Jadi tercermin dari kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jadi kasih sayang Allah itu, ya, mengalir kepada kita melalui wasilah orang tua kita gitu, ya. Makanya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, berterima kasih, bersyukur gitu, ya, karena orang tua kita itulah, ya, yang menjadi wasilah, ya, mengalirnya kasih sayang Allah terhadap kita gitu, ya. Makanya ketika kita tidak bersyukur kepada manusia, itu sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kasih sayang itu lewat wasilah melalui manusia, yaitu orang tua kita gitu, ya. Nah, gambaran tentang besarnya cinta seorang ibu kepada anaknya terungkap dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Dalam sebuah peperangan, tepatnya setelah terjadinya peperangan, terlihat seorang anak lelaki sedang dilelang sebagai budak. Hari itu adalah hari yang sangat terik karena tengah musim panas telah tiba. Ada seorang wanita melihat anak tersebut di tengah kerumunan orang banyak. Wanita ini dengan susah payah menerobos ke depan dengan diiringi oleh teman-temannya. Akhirnya dia sampai ke tempat anak itu dan segera mengambil lalu mendekapnya erat-erat. Setelah itu dia membelakangi lembah dan demi melindungi anak itu dari teriknya panas. Kemudian sambil berkata, "Anakku, anakku." Kemudian melihat kejadian ini, orang-orang pun membatalkan acara pelelangan. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Rasulullah SAW datang, ya, dan berdiri di depan mereka. Orang-orang lalu menceritakan kepada beliau tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Beliau nampak gembira dengan sikap penyayang yang mereka tunjukkan. Maka beliau mengungkapkan sebuah kabar gembira kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Apakah kalian kagum akan kasih sayang wanita itu kepada anaknya?" Mereka mengiyakan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya
Allah Ta'ala lebih berkasih sayang kepada kalian semua daripada kasih sayang wanita itu kepada anaknya. Maka kaum muslimin pun meninggalkan tempat itu dengan penuh kegembiraan dan rasa sukacita. Jadi kasih sayang orang tua kepada anaknya yang sedemikian besarnya, ya, kita sangat takjub gitu ya. Orang tua memberikan kasih sayang kita tanpa pamrih, ya, dengan setulus hati gitu ya. Dari kita mulai di dalam kandungan sampai kita lahir, kita disusui sampai kita bisa merangkak, sampai kita bisa berjalan, kemudian kita sekolah juga disekolahkan, kemudian sampai kita dibesarkan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kasih sayang orang tua itu tidak pernah terputus gitu ya, terus menerus, bahkan sampai kita besar gitu ya, bahkan sampai kita menikah pun ya, kasih sayang orang tua itu terus mengalir. Nah, sebesar itu kasih sayang orang tua ya, kata Rasulullah SAW, itu lebih besar lagi ya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya gitu ya. Nah, disinilah perlunya kita belajar ya mengenai Asmaul Husna ini ya, nama-nama Allah yang indah. Agar apa ya? Agar ketika kita beribadah itu kita kenal ya kepada Allah ya, kepada zat yang kita ibadahi gitu ya. Jangan sampai kita sholat ya, tapi kita tidak tahu ya kepada siapa kita sholat gitu ya. Jangan sampai ketika kita zakat, infak, sedekah gitu ya, kita menjalankan ibadah tapi kita tidak tahu ya untuk siapa kita beribadah gitu ya. Nah, dari sinilah kita perlunya mengenal ya asma-asma Allah yang indah ini gitu, ya, agar kita ketika beribadah itu penuh keyakinan, penuh kemantapan hati ya, bahwa kita beribadah itu kepada Allah yang maha kasih sayang. Jadi kita beribadahnya itu penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan lagi karena merasa beban, karena merasa tanggung jawab gitu ya. Jadi kita beribadah itu memang betul-betul karena kita kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kebanyakan ya kita beribadah itu belum mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lebih mengenal teman kita ya, sifatnya itu apa saja ya. Kita lebih kenal dengan teman ya, lebih kenal dengan saudara kita, sifatnya apa saja gitu ya. Kemudian kita lebih kenal dengan orang tua atau adik, kakak gitu ya. Mungkin dengan artis-artis juga kita mungkin lebih kenal ya, atau siapapun gitu ya. Tapi ketika ditanya kita sudah kenal belum dengan Allah gitu ya, sifat-sifatnya apa saja ya. Nah, kebanyakan belum sampai ke tahap itu gitu ya. Nah, karena itu di sini kita sama-sama belajar ya untuk mengenal asma Allah yang indah-indah ya. Jadi tadi kasih sayang Allah itu ya tidak terbatas ya, sangat luas gitu ya, mengalir terus-menerus ya dari kita sebelum ada di dunia ini ya. Kemudian kita diciptakan ya, kita dilahirkan ke bumi ini juga bentuk dari kasih sayang Allah ya, bentuk dari Rahman Rahimnya Allah ya. Kita dihadirkan ke dunia ini gitu ya dengan kasih sayang Allah gitu ya. Begitupun Allah memelihara kita gitu ya. Jadi kita diciptakan di dunia ini ya tidak ditinggalkan begitu saja gitu ya, tapi ada Allah yang memelihara kita ya. Allah yang maha menciptakan kita, Allah juga yang memelihara kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengenal sifat nama dan sifat Allah ya, insya Allah ibadah kita pun ya menjadi semakin mantap, semakin yakin, karena kita kenal siapa
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadahi, gitu ya. Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah menjadi fitrah bahwa setiap ibu memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada buah hatinya, seperti halnya yang ditunjukkan oleh sang ibu dalam kisah tadi ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, demikian pula makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, mereka dari sejak lahir telah dianugerahi kasih sayang ya. Saudaraku, perasaan ini tentu saja tidak datang dengan sendirinya. Dia dipancarkan dari sumber kasih sayang yang amat besar. Kasih sayang ini terpancar dari rahmat Allah Ta'ala. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang ya. Begitupun kita selalu takjub ya dengan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia saja ya. Kita bukan hanya sekedar takjub ya, bagaimana orang tua kita memberikan kasih sayangnya kepada kita ya. Begitupun juga makhluk-makhluk Allah yang lain ya, seperti kucing ya, dan hewan-hewan yang lain gitu ya. Kita selalu takjub gitu ya, bagaimana kucing atau misalnya kita melihat ayam ya, ketika bagaimana hewan-hewan tersebut bisa merawat anak-anaknya gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya, seekor kucing ketika melahirkan anaknya gitu ya, selalu mencari tempat berlindung yang aman gitu ya, untuk anak-anaknya bisa bertumbuh besar ya, mencari tempat yang aman agar bisa menyusui anaknya ya. Kemudian ketika mencari makanan gitu ya, biasanya sebelum punya anak, kucing itu hanya memikirkan untuk makanan dirinya sendiri. Tapi ketika sudah punya anak ya, kucing itu bisa gitu ya mencari makan, kemudian bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi membawa pulang makanan tersebut untuk anak-anaknya. Begitupun kita suka melihat burung juga seperti itu ya. Burung ya membuatkan tempat yang aman untuk anak-anaknya, kemudian mencari makan ya ke tempat yang jauh. Kemudian ketika anak-anaknya lapar ya, burung itu kembali lagi ya membawa makanan untuk anak-anaknya, bahkan sampai anak-anak burung tersebut ya bisa kenyang gitu ya. Nah, kalau kita bisa takjub gitu ya, bagaimana sih binatang itu yang tidak memiliki akal seperti manusia, tapi kok bisa memiliki kasih sayang seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita takjub gitu ya. Ternyata ya kasih sayang Allah itu ya diturunkan bukan hanya sekedar untuk manusia, tapi untuk juga makhluk yang lain gitu ya. Tercermin tadi dari kasih sayang binatang-binatang tadi kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi hewan saja bisa berkasih sayang gitu ya, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal ya, tentu kita harus bisa lebih berkasih sayang, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada makhluk yang lainnya gitu ya. Itulah yang diajarkan dalam Islam ya, karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin ya. Jadi kita harus berkasih sayang ya kepada sama manusia maupun kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan gitu ya. Nah, jadi kasih sayang itu adalah pancaran dari Rahman Rahimnya Allah ya. Jadi Rahman Rahim Allah itu dipancarkan kepada kita ya, manusia, kemudian kepada binatang, kemudian juga kepada tumbuhan gitu ya. Bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik gitu ya,
dari tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya. Kemudian siapa yang menurunkan hujan gitu ya, sampai tumbuhan itu bisa bertumbuh menjadi besar gitu ya. Dan siapa yang menumbuhkan dedaunan dari pohon tersebut ya. Siapa yang menumbuhkan buah-buahan dari pohon tersebut ya, kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi kasih sayang atau Rahman Rahimnya Allah itu tercermin ya. Jadi kita bisa menyaksikan sendiri ya kasih sayang Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di bumi ini ya, melalui tadi kasih sayang binatang ya. Kita bisa melihat juga di situ ada Rahman Rahimnya Allah ya, bagaimana binatang itu bisa berkasih sayang terhadap anak-anaknya, memberi makan, bahkan melindungi anak-anaknya ya dari berbagai gangguan ya. Kemudian juga begitupun tumbuh-tumbuhan ya, kasih sayang Allah tercermin bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa hijau gitu ya, bisa tumbuh dedaunan, bisa tumbuh buah-buahan ya. Dan bahkan itu kembali kepada kita lagi ya, yang menikmati itu manusia gitu ya. Allah ciptakan hewan dan tumbuhan gitu ya. Kita juga sebagai manusia bisa merasakan ya, menikmati hasilnya. Itu juga bentuk dari kasih sayang Allah ya terhadap kita ya sebagai manusia, maupun kasih sayang Allah terhadap segala ciptaannya ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kasih sayang yang kita miliki ya berasal dari satu bagian dari 100 bagian yang dimilikinya. Beliau bersabda ya, Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya di bumi ini satu bagian. Yang satu bagian inilah dibagi kepada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya terdorong oleh rahmat dan kasih sayang, khawatir jangan sampai menyakitinya gitu ya. Jadi rahmat Allah itu ada 100 bagian ya. Kemudian disimpan di sisi Allah itu ada 99 bagian, dan yang diturunkannya di bumi satu bagian ya. Satu bagian inilah yang diberikan kepada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain ya, di antara lainnya tadi pada seekor binatang yang mengangkat kakinya ya, terdorong oleh rahmat dan kasih sayangnya, khawatir sampai menyakiti anaknya tadi gitu ya. Itu baru satu bagian ya yang Allah turunkan di muka bumi ini ya. Kita sudah bisa takjub gitu ya, baru satu bagian saja ya rahmat Allah itu ya, rahmannya Allah ya, kita bisa merasakannya gitu ya melalui kasih sayang orang tua kita ya, kasih sayang teman-teman kita ya, kasih sayang anak-anak kita, kasih sayang pasangan kita ya. Itu tercermin ya, baru satu bagian dari rahmannya Allah ya. Kemudian Allah ciptakan juga matahari ya, itu bentuk rahmannya Allah ya. Kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari ya. Kemudian juga ada siang, ada malam, itu juga bentuk rahmannya Allah ya, kasih sayangnya Allah ya. Bayangkan kalau Allah hanya menciptakan siang saja gitu ya, jadi panas panjang hari gitu ya, tidak ada malamnya. Tapi bentuk kasih sayang Allah, Allah ciptakan juga malam ya, sehingga kita sebagai manusia bisa beristirahat ya. Kemudian Allah ciptakan juga bulan ya. Kemudian juga Allah ciptakan hujan ya, sehingga dari hujan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian juga Allah ciptakan bintang ya, langit, bumi dan seisinya ya.
yang tidak bisa kita sebutkan ya satu persatu. Itu bentuk Rahman Rahimnya Allah gitu ya. Bahkan pada diri kita sendiri gitu ya, tercermin Rahman atau kasih sayang Allah itu ya, menciptakan kita, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memelihara kita ya, memelihara kita ya. Kita bisa bernafas ya tanpa harus memakai oksigen kemana-mana ya. Kita gratis ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bernapas. Coba bayangkan kalau dulu ya masa pandemi, mungkin teman-teman ada juga ya sebagian yang merasakan ketika terkena COVID mungkin ya napas itu berat gitu ya, bahkan sampai harus menggunakan oksigen gitu ya. Nah dari situ saja kita baru sadar gitu ya, oh ternyata nafas itu ya sangat berharga gitu ya, bentuk dari kasih sayangnya Allah gitu ya. Kita bisa menikmati nafas kita ya setiap saat 24 jam sepanjang hidup kita gitu ya. Nafas saja ya itu bentuk kasih sayang Allah tanpa harus kita membayarnya gitu ya. Coba kalau kita bandingkan dengan ibadah kita, itu kayaknya malu kita ya di hadapan Allah. Ini nggak ada apa-apanya ibadah kita ya, bahkan kita malah lebih banyak berbuat maksiat gitu ya. Nah itu mungkin bisa menjadi renungan buat kita ya, untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak taubat gitu ya, dan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itu baru nafas kita ya, belum lagi mata ya yang kita bisa melihat tanpa sekat ya, telinga kita bisa mendengar ya, kemudian kita juga bisa berbicara ya. Itu juga bentuk dari kasih sayang Allah yang kadang kita lupa gitu ya, tidak kita syukuri gitu ya. Baru kita sadar, oh ketika tadi nikmat-nikmat Allah itu mungkin ada bagian yang terganggu gitu ya. Misalnya kita sariawan gitu ya. Nah kita baru sadar, oh ternyata selama ini Allah memberikan nikmat kita bisa bicara gitu ya. Ketika kita sariawan rasanya tuh nggak enak gitu ya. Nah kita baru sadar, oh nikmat kita dikasih kesehatan gitu ya. Kadang ketika mata kita merah atau mata kita terganggu gitu ya, baru kita menyadari gitu ya, oh ternyata mata juga itu bentuk dari Rahman Rahimnya Allah gitu ya, bentuk kasih sayang Allah ya. Belum lagi jantung kita ya, kita tidak harus memompanya setiap saat ya, kita bisa hidup dengan sehat gitu ya, tanpa harus kita memacu jantung sendiri gitu ya. Jantung kita berdenyut ya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Dan kadang kita juga baru menyadari ya, kalau nikmat sehat jantung itu ketika terasa nyeri gitu ya. Nah, oh iya ya Allah, ternyata selama ini saya kurang bersyukur gitu ya. Nah, dari situ kita juga merenungi gitu ya, ya Allah, mohon ampun ya atas segala hilaf gitu ya selama ini ya. Kita banyak lupa, banyak lalai ya dari mengingat Allah gitu ya. Kadang ketika kita dikasih ujian baru ingat ya, oh iya, baru memohon kepada Allah gitu ya. Nah dari mulai sekarang ya, kita mulai menyadari ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan kita sama-sama belajar ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang menciptakan kita ya, seperti apa sifat-sifatnya, nama-namanya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memelihara kita ya, setiap saat 24 jam gitu ya. Belum lagi ginjal kita ya berfungsi dengan normal ya. Belum lagi pencernaan kita ya. Kita baru sadar ya ketika ada keluhan gitu ya, sakit mah gitu ya. Oh baru sadar gitu ya, selama ini kita makannya sembarangan, jadinya
kitanya kurang bersyukur gitunya. Jadi kita lebih menjaga makanan kita ya, karena itulah bentuk kasih sayang Allah ya. Allah yang mengolah ya pencernaan kita gitu ya, bukan kita ya. Tapi kita sering lupa ya, dari situ saja kita menyadari gitu ya betapa nikmat dari Allah itu sangat banyak gitu ya. Makanya dalam Quran surat Ar-Rahman ya, Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas ya. Bahkan kalau kita teliti di dalam diri kita sendiri pun ya, nikmat Allah itu tidak pernah terputus 24 jam ya. Selalu Allah alirkan ya untuk kita. Ya cuma hanya tadi karena kita terlalu banyak maksiat ya, dosa-dosa kita itulah yang menutupi ya dari kesadaran kita ya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi justru jadikanlah ya perenungan buat kita ya, semakin menyadari ya akan nikmat-nikmat Allah dan menyadari bahwa kita ini hamba yang lemah ya, hamba yang penuh kekurangan ya. Karena itu kita mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad gitu ya, mulai dari saat ini ya kita ingin menjadi hamba yang lebih baik gitu ya, hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak fokus kepada kekurangan-kekurangan ya, tapi fokus apa saja yang bisa kita syukuri ya, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bahagia gitu ya. Karena nikmat Allah itu tidak pernah terputus ya, Masya Allah. Itu baru satu bagian ya yang Allah turunkan di muka bumi ya, baru di dalam diri kita sendiri ya, belum lagi ya tadi udara yang Allah berikan gitu ya, angin sepoi-sepoi ya, kemudian hujan ya, kemudian langit ya, kita bisa menikmati indahnya matahari ya, bulan, bintang ya. Itu siapa yang menciptakan ya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan itu ya sebagai rahmat bagi kita, sebagai bagi kita ya, seluruh manusia ya. Belum lagi binatang ya, Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang ya, Allah yang memelihara ya. Kemudian juga pepohonan, dedaunan gitu ya, air yang mengalir gitu ya, bahkan daun yang jatuh pun gitu ya, Allah juga yang memeliharanya gitu ya. Mungkin kita tengah malam tertidur ya, tapi di hutan sana gitu ya, tetap tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup gitu ya, bunga-bunga itu bisa tetap bermekaran. Nah, siapa yang memelihara itu semua? Padahal kita kan sedang tertidur gitu ya. Ternyata di kegelapan pun gitu ya, kasih sayang Allah itu terus mengalir gitu ya. Bahkan pada tumbuh-tumbuhan yang kita sendiri tidak melihatnya di tengah hutan, mungkin di dasar laut juga ya kita tidak melihatnya. Ikan-ikan itu ya Allah pelihara ya, Allah beri kehidupan ya di dalam laut, di tengah laut ya. Kita tidak tahu seperti apa kehidupannya di dasar laut itu, tapi kadang kalau kita berpikir ya, Masya Allah gitu ya, Allah itu memelihara sampai hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Bagaimana caranya Allah memelihara ya makhluk-makhluk ciptaannya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dan kasih sayang Allah ini ya itu tidak terbatas ya, mau itu beriman atau belum beriman ya, tapi rahman Allah itu menyebar ya. Walaupun orang
manusia itu bermaksiat misalnya ya, tapi Allah tetap berikan nafas, Allah tetap berikan makan ya, Allah tetap memeliharanya gitu ya, tidak melihat dia kaya atau miskin ya, maksiat atau ibadah gitu ya. Rahman Allah itu maha luas gitu ya. Nah itulah tidak tebang pilih gitu ya, siapapun ya makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu Allah berikan kasih sayang, kasihnya gitu ya, rahmannya ya. Itu baru satu bagian yang Allah berikan di bumi ini ya. Dilihat dari banyaknya penyebutan dalam Al-Quran ya, kedua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk yang paling banyak disebut ya. Ar-Rahman disebut sebanyak 57 kali, sedangkan Ar-Rahim sebanyak 95 kali. Oleh karena itu, ada ulama yang menyatakan bahwa banyaknya penyebutan menunjukkan bahwa kedua nama sekaligus sifat inilah yang paling dominan dibandingkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Dalam bahasa Arab, kedua kata ini Ar-Rahman Ar-Rahim berbentuk kata sifat tertinggi. Ar-Rahman digunakan khusus untuk Allah ya. Sedang para penerjemah memberikan beberapa arti. Di antaranya yaitu dengan arti pemurah ya, atau pengasih, atau penyayang, dan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu rahima, yang secara umum berarti rahmat atau belas kasih. Dari akar kata yang sama muncul kata rahim atau kandungan. Menurut Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, semua kata yang terdiri dari huruf ro, ha, dan mim mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Kata Ar-Rahman setimbang dengan fa'lan yang menunjukkan kepada kesempurnaan atau kesementaraan. Adapun rahim setimbang dengan fi'il yang menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan. Itulah salah satu sebab mengapa tidak ada bentuk jamak dari kata rahim, kata rahman, karena kesempurnaannya ya. Tidak ada pula yang wajar disebut rahman kecuali Allah Ta'ala. Hal ini dapat dipahami karena selain nama Allah, Ar-Rahman termasuk nama yang khusus untuknya. Dia tidak boleh disandang oleh yang lain. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Al-Quran. Katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Maka tidaklah seorang makhluk menyandang salah satu di antara keduanya kecuali akan binasa. Iman kepada Allah. Dalam buku Iman kepada Allah, Profesor Dr. Ali M. Solabi, halaman 114 ya. Berbeda dengan kata rahim, dia memiliki bentuk kata jamak, yaitu ruhama. Hal ini dapat menjadi sifat Rasulullah SAW yang menaruh belas kasih yang sangat dalam terhadap umatnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitupun Rasulullah SAW ya, diutus kepada kita ya, umatnya, dengan penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi Rasulullah SAW ini ya, beliau diutus sebagai rahmat dan kasih sayang bagi kita ya, umatnya. Tanpa adanya Rasulullah SAW, tentu saja kita akan senantiasa dalam kegelapan ya. Karena Rasulullah SAW lah kita bisa mengenal siapa
Allah Subhanahu wa taala ya. Melalui beliau Al-Qur'an diturunkan ya. Di dalam Al-Qur'an itulah kita bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bagaimana kita harus berakhlak ya dalam kehidupan ini ya. Rasulullah SAW pun mencontohkan ya kepada kita bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari ya. Rasulullah adalah sosok yang paling pengasih dan penyayang gitu ya. Nah, ketika suatu ketika ya Rasulullah sering dilempari kotoran gitu ya beberapa kali ya. Kemudian ketika orang yang melempar tersebut adalah orang Yahudi gitu ya. Kemudian ketika setelah beberapa hari tidak terlihat gitu ya kemana orang Yahudi yang selalu melempar kotoran kepada Rasulullah ya. Ketika ditanyakan ya ternyata orang Yahudi tersebut ya sedang sakit ya. Kemudian Rasulullah justru menengok orang Yahudi yang melemparkan kotoran tadi gitu ya. Nah, ketika Rasulullah menengok itulah ya, kemudian orang Yahudi tadi tersentuh gitu ya. Bagaimana tidak ya? Mungkin kalau kita sebagai manusia biasa ya, ketika dilempar oleh kotoran mungkin kita membalasnya ya dengan penuh emosi gitu ya. Tapi Rasulullah bersabar gitu ya. Justru bahkan ketika orang yang melempar tersebut sakit malah ditengok oleh Rasulullah gitu ya. Dan akhirnya orang Yahudi tersebut tersentuh dan masuk Islam. Nah, begitulah Rasulullah ya mendakwahkan Islam itu dengan akhlak beliau gitu ya. Jadi dengan penuh kasih dan sayang ya, bukan dengan kekerasan ya, tapi Rasulullah mengajak umat manusia ya ke jalan Allah itu dengan penuh kasih sayang ya. Nah, seperti itulah ya akhlak Rasulullah. Bahkan ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah ya, Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an gitu ya. Jadi di mana Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang gitu ya. Dan kita pun ya sebagai umatnya ya bisa merasakan bahwa kasih sayang Rasulullah itu sampai kepada kita ya, walaupun kita tidak secara langsung bertemu gitu ya, tapi kita merasakan ya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah ya, sehingga sampai kepada kita, sehingga kita memiliki keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah ya, beribadah kepada Allah itu lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu ya. Sebagai bentuk ya ucapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah yang sudah membawa cahaya untuk kita ya, hidayah, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnahnya ya. Seperti itu. Nah, kata rahmat dapat dipahami sebagai sifat zat ya. Karena itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat zat Allah Ta'ala. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, akan tetapi sifatnya sementara dan dicurahkan kepada semua makhluk. Dia Ar-Rahman adalah dia yang mencurahkan rahmat yang sempurna dan menyeluruh, akan tetapi tidak langgeng dan bersifat hanya sementara. Ya, rahmat yang menyeluruh tersebut menyentuh semua manusia, baik itu mukmin atau kafir, dan semua makhluk yang ada di alam semesta merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun karena sifatnya tidak langgeng, dia hanya berupa rahmat di dunia saja. Makanya kita jangan berprasangka buruk ya. Kenapa sih kok orang kafir juga dikasih makan gitu ya, dikasih rahmat, bahkan mereka diberikan kekayaan, kejayaan, kekuasaan gitu ya. Nah, bisa jadi ya bagi orang kafir itu bentuk istidraj gitu ya, jadi kenikmatan yang disegerakan ya, tapi sifatnya itu tidak langgeng ya, karena hanya bisa karena orang kafir itu ya diberikan nikmat itu hanya di dunia saja ya. Nah, walaupun berbeda kecenderungan ya, karena tadi ya hanya sifatnya sementara ya, sifat Ar-Rahman ini ya. Adapun tadi kata Ar-Rahim, dia merujuk kepada sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunjukkan kesinambungan dan kemantapan nikmatnya. Dan tentu saja kemantapan dan kesinambungan hanya dapat wujud di akhirat kelak. Pada sisi lain, rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang taat dan bertakwa. Nah, jadi kalau rahmat Allah tadi diberikan kepada seluruh makhluknya ya, seluruh manusia, baik itu beriman atau tidak ya, ataupun kafir ya, Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan kekayaan, memberikan kehidupan. Allah tetap memelihara walaupun orang tersebut bermaksiat ya. Bahkan orang kafir pun ya Allah berikan rahmatnya gitu ya, tapi sifatnya sementara ya, hanya di dunia saja. Tapi kalau sifat Ar-Rahim ya, sifat Ar-Rahim ini adalah sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan nikmatnya ya. Nah tentu untuk sifat Ar-Rahim ini ya hanya diraih oleh orang yang taat dan bertakwa ya. Jadi bagi orang yang bertakwa dan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka akan mendapatkan sifat Ar-Rahim ini ya, bahkan kekal ya di akhirat, kekal selama-lamanya ya, yang tentu saja tidak diraih oleh orang-orang yang kafir tadi ya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa ya, selain mendapatkan rahmat ya, tentu saja rahimnya Allah juga ya, kasih sayang Allah yang langgeng, yang berkesinambungan bahkan sampai hari akhirat kelak gitu ya. Nah, itulah keuntungannya bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang beriman ya. Karena itu kita dari sekarang ya, kita mulai berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa ya. Kita bermujahadah, berusaha ya mengenal Allah, kemudian berusaha mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, berusaha untuk berakhlak sesuai dengan nama dan sifat-sifat Allah gitu ya. Kemudian juga kita mengamalkan ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita beribadah semaksimal mungkin ya. Jadi agar kenikmatan yang kita dapatkan ya, selain rahmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati di dunia ini, juga kita juga semoga ya dengan ikhtiar kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, semoga kita mendapatkan rahimnya Allah juga, kasih sayang Allah yang berkesinambungan ya selama-lamanya di akhirat kelak gitu ya. Dan ikhtiar itu bisa kita maksimalkan selagi kita diberikan kesempatan di dunia ini gitu ya, karena ketika sudah meninggal gitu ya, maka kesempatan tersebut ya tidak bisa kita upayakan ya. Yang bisa kita upayakan yaitu saat kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini ya, kita maksimalkan ya, agar kita bukan hanya sekedar mendapatkan rahmat Allah juga, tapi mendapatkan rahim, kasih sayangnya Allah gitu ya, sampai akhirat kelak gitu. Nah, bagaimana
Walaupun berbeda kecenderungan, tadi ya kedua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat yang teramat luas. Setiap manusia yang hidup ini pasti mendapatkannya, mukmin atau kafir, ahli taat atau pendosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakannya. Meneladani Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Sebaliknya, tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila kita merindukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian meneladaninya dengan menjadikan diri kita penebar kasih sayang, ya. Jadi ketika kita memiliki sifat kasih sayang, tentu saja akhlak kita akan semakin indah, ya. Tapi ketika kita tidak memiliki kasih sayang, tentu saja akhlak kita menjadi buruk gitu ya, tanpa adanya kasih sayang. Karena apa? Karena sifat kita akan didominasi oleh nafsu gitu ya, emosi, amarah, ya, kemudian kekerasan. Nah, itu karena tidak adanya sifat kasih dan sayang di dalam diri kita gitu ya. Karena itu ya, jadilah kita pribadi yang penuh kasih sayang, yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, ya. Kasih sayang dapat diibaratkan seperti pancaran sinar matahari di pagi hari. Dari dulu sampai sekarang dia terus-menerus memancarkan sinarnya, dan dia tidak mengharap sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali kepada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di kalbu kita. Dia benar-benar melimpah ruah terus, ya, tidak pernah ada habisnya gitu ya. Jadi sifat kasih sayang itu sebenarnya adalah fitrah kita gitu ya, hanya kadang tadi tertutupi oleh nafsu atau ego kita gitu ya, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki sifat yang keras gitu ya. Tapi ketika kita mampu mengikis ego kita, nafsu kita, ya, maka yang terpancar adalah fitrah kita, ya. Kasih sayang yang ada di dalam diri kita itu adalah fitrah kita, ya. Ketika kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, ya, maka akhlak kita menjadi indah, pribadi kita menjadi indah, ya. Bahkan seperti sinar matahari gitu ya, kasih sayang itu tidak berbalas, ya, maka berkasih sayanglah dengan ikhlas gitu ya, tanpa mengharapkan balasan, ya. Begitupun seperti matahari, ya, ketika menyinari bumi tidak pernah meminta sinarnya itu dikembalikan gitu ya kepada kepada matahari tersebut gitu ya. Padahal kita yang menikmati gitu ya, sebagai manusia menikmati sinar matahari setiap pagi, ya. Tapi matahari itu terus saja setiap hari menyinari kita gitu ya, tanpa meminta balasan. Nah, kita pun memberikan kasih sayang itu harus seperti matahari tersebut gitu ya, ikhlas, ya, tidak pernah meminta balasan, ya. Berkasih sayang itu bisa dalam berbagai bentuk, ya, entah itu memberikan makanan kepada yang fakir, miskin, ya, yang membutuhkan, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memberi makanan, mungkin dengan pikiran, ya, dengan ilmu, ya, kita berbagi manfaat, berbagi ilmu. Atau jika kita tidak bisa dengan ilmu, mungkin dengan tenaga gitu ya, kita bisa membantu siapapun, ya, dengan tenaga yang kita punya, ya. Itu juga salah satu bentuk kasih sayang kita, ya, kepada sesama, ya, tanpa kita mengharap balasan gitu ya. Karena kalau kita mengharap balasan dari orang yang telah kita bantu, ya, tentu saja kita akan kecewa gitu ya. Tapi berbuat
baiklah, berbuat kasih sayanglah dengan penuh keikhlasan ya. Biarlah Allah yang membalas kita gitu ya. Dan jadikanlah niatkan bahwa kita berkasih sayang itu dalam rangka meneladani sifat dari Ar-Rahman ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini gitu ya. Jadi kasih sayang kita tidak pernah ada habisnya, seperti itu ya. Walaupun kadang setelah kita berbuat baik pun ya, orang yang sudah kita bantu belum tentu ya berbuat baik lagi kepada kita, bahkan bisa jadi malah berbuat buruk atau mencemooh kita dan lain sebagainya. Tapi karena kita tadi ya ingin meneladani sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya, kita berkasih sayang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Sehingga tidak akan ada pernah rasa kecewa ya ketika kita tulus memberikan kasih sayang, berbuat penuh kasih sayang kepada sesama manusia gitu ya, dengan apapun yang kita bisa semampu kita ya. Untuk memunculkan kepekaan dalam menyayangi orang lain ya, kita bisa mengawalinya dengan menyayangi diri kita sendiri ya. Tentu saja mulailah kita menyayangi diri kita sendiri ya, karena tidak ada yang bisa memberikan kasih sayang yang penuh ya selain kepada diri kita sendiri, selain diri kita sendiri ya. Maka mulailah mencintai dan menyayangi diri kita sendiri sebelum kita mencintai dan menyayangi orang lain gitu ya. Karena kebanyakan gitu ya, kita itu lebih fokus mencintai dan menyayangi orang lain dan lupa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri gitu ya. Sehingga ya itu tadi akhirnya kecewa, mengapa saya sudah memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang lain tapi saya tidak menerima cinta dan kasih sayang itu dari orang lain tersebut gitu ya. Akhirnya kita kecewa. Nah, ketika kita memulai mencintai dan menyayangi terhadap diri kita sendiri ya, kita sudah terpenuhi gitu ya dengan kasih dan sayang, barulah kita berikan kasih sayang itu terhadap orang lain, sehingga tidak akan pernah kecewa ketika kita memberikan kasih sayang terhadap orang lain ya, walaupun orang lain tersebut tidak memberikan kasih sayang terhadap kita ya, bahkan berbuat buruk kepada kita pun kita tidak pernah kecewa karena kita sudah terpenuhi ya dengan cinta dan kasih sayang terhadap diri kita sendiri ya. Nah, jadi sebelum memberikannya kepada orang lain, cintai dulu diri kita sendiri ya, sampai kita terpuaskan ya dengan cinta dan kasih sayang di dalam diri kita, barulah kita berikan kepada orang lain, seperti itu ya. Sehingga yang muncul adalah kasih dan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada sesama manusia gitu. Nah, mulailah dengan jadi untuk memunculkan kepekaan dalam menyayangi orang lain, kita mengawali dengan menyayangi diri kita sendiri ya. Kita hadapkan tubuh ini ke cermin seraya bertanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat kelak, atau justru sebaliknya, wajah ini akan gosong, terbakar nyala api jahanam. Tataplah hitamnya mata kita, apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap Rasulullah SAW, menatap para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak, atau malah terburai karena maksiat yang pernah dilakukannya. Bibir kita, apakah dia bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikanlah pula tubuh tegap kita, apakah kita akan berpendar penuh cahaya di surga sana sehingga layak berdampingan dengan pemilik tubuh mulia Rasulullah SAW, atau tubuh ini malah akan membara menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu dalam kerak jahanam? Bersihnya kulit kita, renungkanlah, apakah dia akan menjadi indah bercahaya ataukah hitam legam
karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Setelah itu, jauhkan diri kita dari meremehkan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Semua yang Dia ciptakan penuh dengan ilmu dan pelajaran. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia Allah Azza wa Jalla adalah sarana bertafakur kalau hati ini bisa merabanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi jangan juga kita meremehkan orang lain, ya, memandang orang lain itu dengan pandangan yang merendahkan, ya, karena Allah tidak menciptakan makhluknya itu dengan sia-sia, ya. Ketika kita ingin dimuliakan, maka muliakanlah orang lain, ya, karena Allah itu menciptakan hambanya dengan makhluknya dengan penuh kesempurnaan. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ada sebuah kisah, ya, pada hari akhir datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa aneka pahala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata masalahnya sederhana. Suatu ketika si ahli ibadah ini pernah mengurung seekor kucing, sehingga si kucing ini tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan sampai dia mati kelaparan. Maka walau dia seorang ahli ibadah, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menimpanya karena tidak menyayangi makhluk lain, ya. Bahkan sampai untuk kucing pun, ya, ketika dalam kisah ini, ya, bahkan seorang ahli ibadah pun, ya, tapi ketika ahli ibadah ini, ya, tidak berkasih sayang, bahkan hanya untuk seekor binatang, ya, kucing gitu, ya, sampai mengurungnya, bahkan si kucing ini tidak bisa makan, ya, tidak diberi makan, ya, tidak juga bisa mencari makan, ya, dikurung, ya, sehingga lapar kucing tersebut, ya, sampai mati gitu, ya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, ya, tetap, ya, Allah melaknat manusia ini gitu, ya. Karena apa? Tidak memiliki kasih sayang walaupun terhadap seekor kucing, ya, terhadap binatang, ya, harus memiliki kasih sayang, ya. Apalagi seorang ahli ibadah, ya. Jadi akan sia-sia ibadahnya jika tidak memiliki kasih sayang bahkan terhadap seekor binatang, ya. Namun ada kisah sebaliknya. Sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari, Muslim, suatu waktu seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggiran sebuah oase di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena rasa haus yang luar biasa. Melihat kejadian ini, tergeraklah si wanita untuk menolongnya. Dibukalah solopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah air didapat, diberikannya pada anjing yang kehausan tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terampunilah dosa wanita ini. Demikianlah jika hati kita mampu meraba derita makhluk lain, insya Allah keinginan untuk berbuat baik akan muncul dengan sendirinya, ya. Jadi Allah pun akan mengampuni dosa, ya, seorang wanita, ya, jika di dalam hatinya memiliki kasih sayang bahkan terhadap seekor binatang, ya. Bahkan di kisah ini, ya, memberikan minum untuk seekor anjing, ya, Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Padahal wanita tersebut seseorang yang berlumur dosa, tapi karena di hatinya ada kasih sayang, ya, walaupun terhadap binatang bahkan seekor anjing, Allah mengampuni dosa wanita tersebut gitu, ya. Jadi walaupun dia seorang ahli ibadah tapi di hatinya tidak ada kasih sayang, maka
Allah melaknat orang tersebut. Tapi walaupun seorang pendosa, tetapi di dalam hatinya ada kasih sayang walaupun terhadap seekor binatang, ya apalagi terhadap manusia gitu ya, Allah akan mengampuni ya hambanya. Hidupnya hati hanya dapat dibuktikan dengan melakukan sesuatu untuk orang lain dengan ikhlas. Nah, ketika kita sudah menjadi penyebar kasih sayang, ya, Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada kita tangan-tangan lembut yang akan menjahit luka-luka kehidupan kita dengan jarum-jarum halus kasih sayang. Ketika kita sudah menjadi penyebar kebaikan, Allah Ta'ala akan menggerakkan tangan-tangan mulia yang akan menyiramkan pada taman kehidupan kita hujan kebaikan. Ketika kita sudah berusaha membahagiakan orang-orang sekitar kita, Allah Ta'ala akan membukakan mata kita untuk melihat keindahan yang mempesona pada apapun yang ada di sekitar kita. Apalagi balasan perbuatan kebaikan selain perbuatan baik lagi. Demikian pesan Ar-Rahman dalam Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita menjadi penebar kebaikan, ya, semampu kita melalui apapun yang kita bisa, ya, bisa melalui harta kita, atau yang punya kedudukan bisa melalui kedudukan kita, atau yang tidak bisa dengan kedudukan mungkin dengan pikiran kita, ya, kita berusaha menjadi penebar kebaikan, penebar kasih sayang. Atau bila tidak bisa dengan pikiran, dengan ilmu, bisa dengan tenaga kita, ya, semampu kita menjadi penebar kebaikan, ya, menjadi penebar kasih sayang Allah di muka bumi ini, semampu kita, ya. Adapun terakhir tips meneladani Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama yaitu mohonlah selalu limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa dan munajat kita, ya. Jadi agar kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, ya, maka bermunajatlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah, tanpa pertolongan Allah, ya, tentu saja kita tidak mampu, ya, menjadi hamba yang berkasih sayang, hamba yang penuh kasih sayang, ya. Kita lebih mementingkan ego kita, nafsu kita, ya, jika tanpa pertolongan Allah, ya. Karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita pun memiliki rasa kasih sayang, ya, sehingga kita bisa menjadi penebar kebaikan, penebar kasih sayang di muka bumi ini. Yang kedua, renungkanlah betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehadirannya di alam semesta. Ya, dengan kita merenungi alam semesta ini, ya, melalui melihat, menyaksikan rahmat dan kasih sayang Allah di muka bumi ini, ya, semoga kita menjadi renungan, ya, bagi kita, ya, menjadi hamba yang selalu berkasih sayang. Kita bersyukur, ya, atas karunia Allah, ya, kemudian kita mohon ampun, ya, atas segala kekurangan, dan kita bertekad, ya, menjadi hamba yang penuh kasih sayang. Kemudian pergaulilah manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada dengan mata kasih sayang, bukan mata kebencian, kesombongan, terlebih lagi kezaliman. Na'udzubillah, ya. Yang keempat, berjuanglah agar watak kasih sayang, ulas asih menjadi karakter dan watak diri, ya. Selalu berusaha ketika ego kita inginnya emosi atau inginnya marah, gitu, ya, kita ingat lagi, ya, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, dan kita ingin meneladani sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya, sehingga kita menjadi penebar kasih dan sayang di muka bumi, ya. Jadi kita berusaha berjuang, karena kalau tidak berusaha, tidak berjuang, tentu saja yang mendominasi adalah watak, karakter, atau nafsu ego kita, ya. Tapi dengan tadi kita berusaha, ya, insya Allah, ya, dengan ikhtiar kita mampu, ya, dengan izin Allah menjadi manusia yang penuh kasih dan sayang. Dan yang terakhir, maka bermohonlah selalu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita sebagai manusia yang penuh rahmat, layaknya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja pribadi yang patut kita teladani yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana akhlak beliau akhlak yang sempurna ya, karena akhlak beliau adalah Al-Quran ya, di mana di Al-Quran dijelaskan ya bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang indah, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran ya. Dan ketika kita meneladani akhlak Rasulullah, berarti kita meneladani ya sifat-sifat nama-nama Allah yang indah yang ada di dalam Al-Quran ya. Yang paling bisa kita teladani ya adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi pribadi seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.